Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Di video ini saya mau berbagi cerita tentang alasan saya kenapa menyesal untuk kuliah di Thailand. Ya, saya kuliah di Thailand di Master of Arts untuk jurusannya TEFL, Teaching English for Foreign Languages di Surinari University of Technology Thailand. Lokasinya ada di Nakhon Ratchasima, salah satu dari 76 provinsi yang ada di Thailand. Oke, saya kuliah di sana 1 tahun 9 bulan. Jadi setelah 1 tahun mengambil teori, kemudian setelah selesai semua teori, ada comprehensive exam, kita diperbolehkan untuk melakukan tesis. Oke, ada 5 alasan kenapa saya merasa menyesal kuliah di Thailand. Yang pertama, walaupun kelas saya international classes, yang artinya dosen-dosen di sana mengajar menggunakan bahasa Inggris, teman-teman saya pun dari berbagai negara seperti China, Cambodia, Thailand, terus juga dari salah satu negara di Afrika ada di sana juga. Bahkan salah satu classmate saya adalah Miss Universe Thailand. Tapi yang menjadi masalah adalah nggak banyak orang di lingkungan saya, kecuali yang lingkungan ini maksudnya seperti staff, kemudian masyarakat sekitar, warga, mahasiswa S1 yang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, di sini gara-gara ini nih ya, jadi saya tuh banyak banget dapat undangan untuk mengajar bahasa Inggris di berbagai kampus. Nggak hanya di kampus saya di SUT, tapi saya juga beberapa kali diundang ke beberapa kampus di Thailand untuk mengajar bahasa Inggris. Mengajar dengan dosen tamu seperti saya ini beda metodenya dengan dosen-dosen reguler pada umumnya. Biasanya saya diundang untuk menghadiri sebuah camp. Ini namanya adalah English Camp. Jadi saya diundang, diajak pergi ke suatu tempat selama 3 hari ataupun seminggu. Di sana nanti akan tinggal di tempat yang bagus. Kemudian ada aktivitas bersama mahasiswa di sana. Tugas saya adalah biasanya untuk memancing mahasiswa agar mau berbahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris, jangan merasa malu, jangan peduli dengan kritik-kritik saat kita salah menggunakan bahasa Inggrisnya. Oke, alasan kedua saya kenapa menyesal kuliah di Thailand adalah karena negara ini belum menjadi tujuan favorit bagi pelajar Indonesia untuk belajar di sini. Efeknya nggak banyak nih mahasiswa Indonesia yang berada di Thailand, kecuali untuk daerah selatan ya. Oke, di kampus saya saat itu hanya ada 5 mahasiswa Indonesia tahun 2015. Dan saat itu juga sedang persiapan AEC, Asian Economic Community. Jadi hampir setiap bulan saya tuh banyak banget undangan untuk jadi narasumber, untuk berbicara mewakili Indonesia. Ya walaupun sempet tuh tugas-tugas agak sedikit keteteran karena capek jadwal undangan begitu banyak. Terus juga ada 2 event yang membekas sampai saya, banyak banget event selama 2015 itu. Ada 2 event yang cukup membekas. Pertama adalah AEC Camp, Asian Economic Community Camp. Ini adalah sebuah camp yang dibiayai oleh pemerintah Thailand. Jadi saya termasuk yang terpilih nih, mewakili Indonesia untuk menghadiri camp yang mengunjungi Laos dan juga sekitar 30 provinsi di Thailand. Ketemu dengan teman-teman mahasiswa ASEAN yang belajar di Thailand. Itu sangat seru banget. Terus event yang kedua yang membekas bagi saya adalah pada saat saya dipilih juga untuk jadi apa itu namanya, guide ya. Bukan sekedar guide sih. Jadi kita ada event di kampus saya, ada cultural exchange yang setiap tahun dana dari pemerintah diberikan untuk mahasiswa keluar negeri, mahasiswa Thailand untuk keluar negeri untuk melakukan pertunjukan budaya Thailand. Nah saat itu saya menawarkan diri kenapa tidak berkunjung ke Indonesia. Akhirnya saat itu proposal saya diterima dan kami berkunjung ke Indonesia selama 10 hari ke Yogyakarta dengan sekitar 20 mahasiswa dari Thailand. Kita melakukan pertunjukan ke kampus-kampus di sana.
Nah, dari event-event tersebut, saya tuh ketemu dengan banyak teman-teman asing yang belajar di Thailand. Saya tanya ke mereka, kenapa mereka memilih belajar ke Thailand? Ya, walaupun berdasarkan survei tahun 2016, ada sejumlah lembaga survei yang menyebutkan ada 10 universitas terbaik di ASEAN, ada 5 atau 4 kampus Thailand yang masuk dalam top 10. Indonesia kalau tidak salah saat tahun 2016 hanya Universitas Indonesia yang masuk ke peringkat ke-9 atau ke-10 saat itu. Bukan karena peringkatnya mereka memilih untuk kuliah ke Thailand, tapi karena mereka bilang ke saya karena suka dengan budaya Thailand, terus juga keramah tamahan warganya, dan biaya hidup yang gak mahal. Itu kata mereka. Oke, alasan ketiga adalah saya selama belajar di Thailand merasa terpaksa untuk pergi ke perpustakaan. Saya bukan termasuk orang yang hobi banget ke perpustakaan, tapi selama hampir 2 tahun di Thailand, boleh dibilang lebih dari 50% waktu saya itu dihabiskan di perpustakaan. Ya, karena perpustakaannya itu nyaman banget sih. Jadi perpustakaannya itu AC-nya nggak terlalu dingin, jadi acceptable untukku. Ada juga minuman yang disediakan gratis, nyaman banget deh dibandingkan tempat tinggal saya. Jadi mau nggak mau, daripada bayar listrik mahal di kamar karena harus menggunakan AC, kadang kalau lagi musim panas tuh panasnya luar biasa, ya saya pergi ke perpustakaan. Saya biasanya ke perpustakaan itu dari pagi jam 8 saat saya selesai sudah tidak mengerjakan lagi mata kuliah, jadi sudah selesai teorinya 1 tahun. Biasanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore saya di perpustakaan, standby di situ. Baca berbagai macam sumber karena sumber buku-bukunya itu lengkap banget. Plus wifi-nya itu ya ampun kenceng banget. Jadi kalau di perpustakaan nggak selalu baca sih, kadang juga nonton TV, nonton film, dan di perpus juga ada disediakan mini teater, jadi kita bisa tiduran sambil nonton film yang sudah disediakan di sana. Ya, jadi saya terpaksa harus ke perpustakaan karena daripada di kamar atau ke tempat lain nggak nyaman, saya pilih tempat yang nyaman dan gratis. Alasan keempat, saya menyesal kuliah di Thailand adalah berat badan saya naik. Dulu sebelum pertama kali datang ke sini, berat saya tuh hanya 65 kg dan sekarang 70 kg. Ya, tahu sendiri dong, makanan di Thailand tuh enak-enak, ada somtam, tom yum, dan harganya tuh sangat terjangkau banget. Kalau buat kalian yang pernah kuliah di Jogja, kurang lebih harganya sama deh seperti itu. Terutama untuk provinsi saya ya, kecuali untuk Bangkok. Kalau Bangkok ya mirip dengan Jakarta. Oke, alasan terakhir adalah saya merasa terpaksa harus olahraga. Karena sebelumnya saya tuh nggak pernah yang namanya disiplin dalam berolahraga. Tapi di sini karena fasilitas gymnya tuh keren banget, bahkan setara deh menurut saya dengan brand-brand terkenal yang ada di Indonesia untuk tempat gym. Terus juga yang membuat saya tercengang adalah bahkan kolam renang di kampus saya itu airnya adalah air asin. Nah, fasilitas-fasilitas seperti ini pada umumnya ada di hampir semua kampus di Thailand. Oke, itulah 5 alasan kenapa saya merasa menyesal kuliah di Thailand. Kenapa saya kuliah di sini tidak dari dulu, itu maksudnya. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang mungkin berencana untuk kuliah ke luar negeri, di Asia. Mungkin Thailand bisa menjadi salah satu referensinya. Oke, di sesi akhir video ini saya sedikit bercerita tentang sistem pendidikan di kampus di Thailand. Di Thailand sendiri ada 3 jenis kampus. Pertama adalah Ratchapat. Ini kampus yang terkesannya karena dulunya adalah untuk mencetak para guru, dan sampai sekarang pun umumnya untuk para guru-guru, walaupun sudah dibuka untuk program non-keguruan di kampus-kampus Ratchapat. Hampir semua di provinsi di Thailand ada Ratchapat. Contohnya Ratchapat di Chiang Rai juga ada, setiap provinsi ada Ratchapat. Yang kedua adalah kampus swasta, sama seperti di Indonesia. Di Thailand, salah satu yang terkenal adalah di Bangkok, di Assumption University. Itu kampus yang sangat mahal menurut saya. Bayangkan per tahun itu biayanya sekitar 400 juta rupiah. Wow. Itu untuk jurusan
non kayak kedokteran ya. Kalau kedokteran sudah pasti mahal sih, tapi ini non kedokteran rata-rata sekitar 400 juta rupiah. Terus untuk terakhir adalah kampus negeri, ya sama seperti di Indonesia. SUT itu adalah kampus negeri, dan saya juga mengajar di MFU, Mevaluang University, yang juga merupakan kampus negeri sekarang ini. Kedua cara masuk, di tahun 2014 saya ingat saya mendaftar ke SUT itu dengan mengirimkan berkas secara email. Jadi setelah di-scan semuanya, saya mengisi form, kemudian TOEFL, dan juga surat rekomendasi dari dosen S1 saya kirimlah. Setelah itu saya mendapatkan undangan untuk interview via Skype, dan setelah selesai, seminggu setelah Skype, diberitahukan pengumuman apakah saya keterima atau tidak. Dan setelah itu saya dapat LOA, Letter of Acceptance, yang bisa kita urus, yang bisa dijadikan yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus student visa ya di Jakarta. Sistem pendidikan di Thailand di sini untuk mahasiswa S1 mereka wajib pakai seragam, dan juga mereka wajib tinggal di asrama untuk 1 tahun. Setelah itu mereka bisa memilih mau keluar atau tetap di asrama. Biaya di asrama untuk S1 di sini relatif murah sih, karena kayak di kampus saya ini yang saya mengajar itu biayanya hanya sekitar 500 sampai 1000 baht. Jadi sekitar 200 sampai 400 ribu rupiah saja. Tapi mereka akan tinggal dengan roommates 2 sampai 3 orang. Terus untuk mahasiswa S1 di sini tuh nggak butuh tesis, nggak kayak di Indonesia. Jadi bagi yang nggak suka ngerjain tesis, pindah ke Thailand. Ya, dan yang menurut saya enak juga di sini adalah untuk mahasiswa pasca sarjana S1, S2 dan S3, kita diberikan kesempatan mengajar asal kita mumpuni. Nah, itu asiknya tuh. Jadi kalau uang kiriman dari orang tua ataupun juga uang beasiswanya nggak cukup, kita bisa dapat tambahan dari mengajar. Lumayan kok, lumayan di sini. Honornya tuh sekitar 1000 baht per jam, 800 sampai 1000 baht per jam. Kalau kita mengajar itu 3 jam ya, sekali mengajarkan 3 jam. Jadi bisa dapat 3000 baht tuh. 3000 baht tuh sekitar 1,2 juta. Lumayan banget tuh. Terus biaya kuliah di Thailand itu kayak di saya waktu itu yang S2 di SUT sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun itu biayanya sekitar 200 baht, hampir 200 baht atau setara hampir 80 juta rupiah. Untuk biaya hidup juga nggak terlalu mahal kok, sama lah kayak di Jogja. Jadi tergantung kita aja. Kalau rata-rata waktu saya kuliah menghabiskan biaya di sini sekitar 8.000 sampai 10.000 baht lah. Jadi 8.000 sampai 10.000 itu berarti sekitar 4 juta rupiah per bulan untuk semua, untuk bayar kos-kosan, untuk bayar kamar, tempat beli baju mungkin, makan semuanya. Itu maksimal saya hanya 4 juta rupiah per bulan. Nah, jadi satu lagi yang terakhir bagi yang nggak beasiswa itu akan ada research grant biasanya. Jadi pada saat kita mengerjakan tesis, kita akan dapat bantuan dana. Saya juga waktu saya mengerjakan tesis saya dapat bantuan dana itu sekitar 30.000 baht. 30.000 itu sekitar 12 juta rupiah saja. Lumayan lah, bisa buat beli tiket pulang ke Indonesia karena harus mengkolek data di sana. Oke, itulah video mengenai kenapa saya menyesal kuliah di Thailand. Jawabannya karena seandainya saya bisa mengulang waktu, saya ingin kuliah di sini lebih cepat. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin berencana ke luar negeri kuliahnya, dan Thailand bisa menjadi salah satu pilihannya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan ataupun juga komen, bisa langsung komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Swadee krap!